generate dari ngubah 1080p menjadi 4K menggunakan software tadi ya. Kemudian juga baru diupload. Ya, 4 proses ini harus rutin dilakukan ya teman-teman. Buat teman-teman ingin belajar membuat website, Shopee affiliate maupun kelas virtual, linknya ada di link deskripsi atau di pin komentar ya teman-teman. Nanti dicek aja. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi ini saya lagi riset membuat video pasti yang kira-kira laris di Adobe Stock ya teman-teman. Kalau cara riset saya yaitu pertama kita ke Adobe Stock, kemudian kita pilih bagian video, kita cari misalnya mau cari videonya seperti apa. Nah, sebagai contoh itu saya menuliskan fruit, dan ketika saya lagi melihat, dan ini saya sudah urutkan berdasarkan unduhan ya, berarti dia berdasarkan yang teratas tuh yang paling banyak. Nah, rata-rata kalau bisa dilihat di sini yang diunduh di sini itu di atas 13 detik ya. Ini 12 detik, kemudian 14 detik. Ini mencolok mata saya yang ini teman-teman. Jadi dia 4K, dia tuh cuma hanya geser kanan kiri. Ini kelihatan banget ini kalau membuatnya pakai AI atau pakai video editor ya teman-teman. Inilah yang membuat saya kenapa saya menggunakan flex clip ya teman-teman. Membuat flex clip. Jadi video-video yang kayak gini aja hasil generate AI ini, atau dia buat pakai video editor juga bisa. Nah, ini juga pakai istilahnya cuma gerak dari kiri ke kanan aja. Pakai video editor kayak CapCut, Adobe Premiere ataupun Filmora, gampang buat kayak gini teman-teman. Ya itu tadi butuh lama proses, tapi kalau dia ada video editing yang bisa, video editor yang bisa mendukung script, enak banget, pasti bisa cepat kerjanya. Saya belum ketemu. Nah, ini juga memutar aja nih. Nah, kalau gini pakai AI nih, ini tangannya bergerak, yang ini nggak bergerak. Biasanya pakai ini nih, muter-muter kayak gitu, simple aja. Nanti kan ini kan gambar-gambarnya kan bergerak dari kiri kanan juga kan. Nah, ini rata-rata udah 9 detik teman-teman. Nah, jadi boleh juga kita kalau mau membuat generate itu ya, kalau bisa ya ini minimal seperti yang video-video yang laris ada di sini ya teman-teman. Jadi jangan cuma 5 detikan. Ini lainnya sampai 20 detik. Ini segala berapa detik gitu kan. Ini juga udah mengenerate teman-teman videonya itu. Video yang sudah saya generate itu di bagian sudah saya generate pakai flex clip yang ini teman-teman 1980p. Nah, sekarang kita mau meng-upscale-nya ke menggunakan 4K. Ini mau upscale dari 180p ke 4K. Nah, kemarin saya udah jelaskan tentang ini ya teman-teman, yang pakai HitPaw Video Enhance ini di video saya yang ini, kalau misalnya teman-teman mau cek. Nah, sekarang saya pakai yang Movavi. Kenapa saya berganti dari HitPaw ini ke Movavi? Karena Movavi video converter ini cepat teman-teman. Ya, kalau teman-teman nggak menambahkan efek ya. Ya, ini cara makanya gampang banget sama kayak HitPaw, cuman bedanya di sini enaknya lebih cepat lagi. Dia tuh semakin banyak kalau teman-teman menambahkan efek, semakin lama juga prosesnya. Tapi kalau cuma hanya langsung convert dari 180p ke 4K, nggak nambahkan efek apapun, misalnya kayak warna, gradasi ataupun yang lainnya, efek-efek yang tekstur atau apa, itu nggak butuh waktu lama. Nah, saya juga mengecek itu di HitPaw itu, software HitPaw ini. Ntar saya buka dulu. Satu videonya tuh bisa makan waktu kadang 15 menit ya teman. Nah, sedangkan yang Movavi ini dengan software yang sama bisa lebih cepat malah. Makanya saya berganti dari HitPaw ini pindah ke Movavi ya teman. Nah, caranya klik aja sini, terus arahkan di mana tempat kita menyimpan downloadannya. Ini yang hasil yang saya buat dari foto ke video. Tinggal tunggu aja proses. Nah, kita juga bisa riset juga berapa sih bitmap-nya teman-teman. Nah, misalnya kita klik gini kan, kita tunggu proses loadingnya. Nah, ini laju bitnya atau ini segini kan, 49 Mbps. Jadi ukurannya besar ya teman-teman. Nah, kita juga buat bit rate-nya sedekat itu teman. Hemat sih, ini kita turunkan teman. Nah, ini caranya kita di bagian kompres ini teman. Nah, ini bitrate. Bitrate ini sangat ngaruh teman. Semakin kecil bitrate, semakin kecil juga ukurannya. Jadi semakin cepat kita menguploadnya. Kalau saya sih saya bikin standar gini aja. Rata-rata saya di 25 Mbps. Kalau yang video-video yang ini kan yang ini dia di bitrate-nya tuh 49. Memang ukurannya lebih besar, tapi yang tadi nanti ngupload ke situsnya juga lama teman. Saya juga kita cek-cek yang lain juga. Video yang ini coba. Ini berapa nih bitrate-nya? Sampai di 4 Mbps. Kecil ya, malah lebih besar yang tadi. Ini tergantung, ini biasanya pakai ini saya tahu ini pakai ya, Runway ML bisa, saya pernah buat yang kayak gini nih. Kemudian ya sudahlah, kita nggak apalah, kita ambil 25 Mbps saja, lalu klik centang ini teman, biar centangannya itu diterapkan ke semua videonya, bisa diubah. Ini kan dari 38 kan kompresannya nih, bisa jadi ukurannya lebih kecil, di apply saja. Jadi dia langsung mengapply seluruh video yang kita setting ini ke bitrate-nya ke 25 ya, 25 Mbps. Otomatis dampaknya ya itu tadi,
ukurannya lebih kecil saat di convert. Nah, ini dia 27 Mbps, rata-rata 27 Mbps semua ya. Enaknya memudahkan banget ini teman-teman, software ini udah cepat. Kemudian dia bisa batch itu bisa sekaligus banyak. Ini 40 video nih saya mau convert ke 180p. Biasanya ini rata-rata selesai dalam waktu 20 menit. Nah, kalau saya pakai HitPow itu bisa selesai 2 jam aja, baru 10 selesai teman. Bayangkan 2 jam aja kalau HitPow. Kalau yang ini setengah jam udah selesai. Dan ini juga sudah ini ya, dia pakai PGA yang ada di komputer kita. Nah, ini saya kebetulan menggunakan NVIDIA 1650. Kalau teman-teman minat cari PGA untuk PC, itu linknya nanti saya cantumkan di bawah ya, teman-teman bisa cek juga. Dan untuk software ini juga, Moavi Video Converter, nanti saya juga cantumkan di link deskripsi, nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, ini kita cek dulu ya semua ya. Udah semua belum? Nah, udah. Kemudian kita pilih format apakah yang kita inginkan. Nah, ini udah proses convert nih. Tahapannya sama, mau ke MOV juga sama, tinggal pilih MOV aja, ukuran apapun bisa juga, teman. Nah, ini adalah hasil 4K tadi yang sudah di convert dari 1080p ke 4K. Nah, kita akan mengubahnya ini menjadi memiliki metadata. Cara mengubah metadata adalah kita harus samakan dengan videonya dengan yang pada JPG-nya yang sudah kita kasih metadata ya teman, biar supaya kita nggak kerja 2 kali. Jadi dia langsung bisa pakai yang ini apa namanya, metadatanya terinput secara otomatis di videonya. Nah, jadi ini adalah video 4K yang sudah saya buat. Kemudian ini adalah yang gambar yang digunakan untuk mengenerate 180p dan 180p kita generate menjadi 4K. Ini kita masukkan semua teman, Ctrl All aja. Jadi ini harus pastikan samakan bahwa namanya ini sama ya. Vitamin E yang ini dengan 4K yang ini juga sama teman. Jadi caranya di open aja gini. Nah, ini kan belum ada nih, belum ada apa namanya tuh metadatanya. Nah, kalau namanya tadi kita udah sama, dia langsung secara otomatis masuk dan kita akan simpan permanen. Ini karena tadi ada video, ada JPG, namanya sama-sama sama. Nah, walaupun videonya belum ada metadatanya, karena tadi nyatu dengan JPG, otomatis yang muncul MP4-nya aja. Jadi ini diklik all semua. Nah, ini sudah melebihi dari 40 buah piece-nya ya teman. Ini kita cek ke bawah, langsung start ekspor aja. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa karena fasilitas PC saya gunakan XP Pro yang berbayar, saya bisa lebih dari 40 ya teman-teman, lebih dari 15 salah saya. Nah, karena ini saya menggunakan XP Pro, makanya saya bisa langsung masukkan, bisa sebanyak berapapun sih, bisa 100 video, berapapun 200 video, tapi jelas lebih sedikit lebih cepat prosesnya. Tapi kalau mau sekaligus banyak boleh lebih dari 40. Kemudian di sini ini centangnya dicentang semua, kemudian tekan ini teman-teman. Nah, secara otomatis metadatanya ini tadi langsung masuk ke MP4 kita teman-teman. Tapi syaratnya harus sama ya teman-teman, tadi baik itu video maupun fotonya. Itu khusus untuk fotonya itu yang sudah kita masukkan metadata ya. Kalau fotonya belum kita masukkan metadata, walaupun sama antara foto sama MP4-nya, tetap nggak muncul istilahnya metadatanya ini teman. Nah, ini lagi proses memasukkan metadata sebanyak 40 video tadi. Nah, itu sudah selesai. Kalau sudah selesai kita close saja. Ini filenya, upload ke sini aja langsung. Ini juga sama, di Dreamstime juga sama, kita upload juga. Ini lagi proses upload juga di Adobe Stock. Lumayan ya, 1 GB. Jadi caranya mulai dari proses tahapan dari reset, generate, dari ngubah 1080p menjadi 4K menggunakan software tadi ya, Moavi itu, linknya nanti ada di deskripsi. Kemudian juga baru masukkan metadata juga, kemudian baru diupload. Ya, 4 proses ini harus rutin dilakukan ya teman-teman, secara konsisten setiap hari, malah kalau mau misalnya ada earning yang bagus. Tapi kalau misalnya jarang-jarang, ya wajar aja kalau misalnya teman-teman juga jarang-jarang grafiknya. Kalau ada masukan silahkan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video berikutnya.